Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Ismail. NIM saya 2018 01401115. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lab, yaitu mengeksplor traffic DNS. Di sini ada tiga objek yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan mengcapture DNS traffic, bagian yang kedua mengeksplor DNS query traffic, dan yang ketiga mengeksplor DNS response traffic. Skenario ini Wireshark merupakan open source paket dan alat analisis. Wireshark memberikan informasi yang detail tentang jaringan protokol. Wireshark ini juga menyetujui untuk memfilter traffic untuk jaringan troubleshoot, menginvestigasi isu keamanan dan menganalisis protokol jaringan. Karena ini Wireshark ini tuh menyetujui untuk melihat detail paket yang dapat digunakan sebagai rekonsiliasi alat untuk penyerangan. Nah, di lab ini kita akan menginstal Wireshark dan menggunakan Wireshark untuk memfilter DNS paket dan melihat secara detail DNS query dan paket respon. Bagian yang dibutuhkan yaitu kita membutuhkan satu PC dengan internet access dan Wireshark yang sudah diinstal. Nah, kebetulan saya pakai laptop. Nah, untuk instruksinya, part yang pertama kita akan mengcapture DNS traffic. Nih. Step yang pertama kita download DNS-nya dulu. Untuk mendownload ini kita disarankan untuk yang terbaru, yang versi yang terbaru kita bisa downloadnya dari wireshark.com. Nah, ini nanti di sini kita bisa memilih sesuai dengan spesifik PC yang kita gunakan. Kemudian untuk yang step kedua ini, yang B, pada saat penginstalan kita jangan menginstal yang USB pickup, karena USB pickup ini sebuah eksperimental dan mungkin bisa menyebabkan masalah pada PC kita. Nah, yang ini kebetulan saya sudah install Wireshark-nya. Langsung saja kita ke step yang kedua, yaitu yang pertama yaitu start Wireshark dengan pilih yang internet yang kita gunakan yang aktif untuk paket capture-nya. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan WiFi. Langsung saja di sini kita pilih WiFi-nya, kemudian kita start. Nah, setelah kita start, langsung kita ke step nomor 2. Step yang B, maksud saya, kita menghapus DNS-nya. Di Windows, kebetulan saya menggunakan Windows, jadi langsung saja kita ketikkan ipconfig /DNS pada command prompt. Pertama kita buka command prompt-nya, kemudian kita ketikkan ipconfig //DNS. Kemudian sudah
selesai komennya, perintahnya. Kemudian nah ini kalau kita pakai Linux ini juga ada caranya, dan kalau kita pakai macOS ini juga ada caranya. Sesuaikan yang kita gunakan aja ya. Karena saya menggunakan Windows, saya langsung ke step nomor 1. Kemudian selanjutnya yang step ke yang C. Nah setelah kita selesai IP configuration-nya, kemudian kita tuliskan ns lookup. ns lookup. Nah, di sini default servernya tidak diketahui dengan alamat 180.250.1342. Kemudian kita ketikkan enter the type domain. Nah, di sini kita akan mengetikkan cisco.com, www.cisco.com. Nah, di sini kita mendapatkan info ini. Di sini antara lain ini server kita setelah mengetikkan www.cisco.com. Di sini ini ada alamat servernya tidak diketahui, addressnya 180.250.13 dan 1342. Kemudian di sini ada name-nya E2867 DSCA akamai@edg.net. Ini juga di sini juga ada addressnya 184.87.134 dan .107. Untuk aliasnya di sini ada cisco.com akdns.net, www.ds.cisco.com.edg.net dan terakhir www.ds.cisco.com.edg.net globalredik.akdns.net. Selanjutnya di modul kita akan selanjutnya ketikkan exit ketika kita sudah selesai. Kemudian kita type exit when. Oke, langsung saja kita ketik exit di sini. Nah, kita kembali. Oke, stop. Nah, untuk selanjutnya di bagian yang kedua, di part yang kedua yaitu kita akan mengeksplor DNS query traffic. Yang pertama kita akan memasukkan UDP portnya ini kepada di filter blocknya, dan ini screenshot ini cuma sebagai contoh ya. Mungkin nanti pada hasilnya kita mungkin berbeda. Sebentar, saya akan kopikan dulu ininya. Kita masukkan di sini, kemudian kita tekan tombol panah. Nah, di sini kita cari DNS. Nih, kita cari DNS paket yang berisi standar query dan aww.cisco. Sebentar. Yang berdasar www.cisco.com pada info kolom. Standar query yang www.com, www.cisco.com. Ini ada di sini. Ada di sini. Tadi ini. Nah, setelah kita pilih yang ini, yang standar query yang www.cisco.com. Nah, kemudian kita pastikan
di bawah ini di paket detail pane, di panel paket detail paket, kita ini ada berisi internet 2, internet protokol versi 4, UDP dan domain system name. Nah, kita pastikan di sini ada internet 2, internet protokol versi 4 dan UDP, dan kemudian domain system name atau DNS. Nah, ini kita akan selanjutnya yang di step D, kita disuruh untuk dalam modul ini untuk kita mengekspand internet 2 untuk melihat secara detail, dan kita disuruh mengobservasi sumber dan destination feed. Di sini destinasinya ini, dan source-nya nah. Selanjutnya untuk yang menjawab pertanyaan ini, antara source dan destination MAC address-nya, dengan apa ini MAC address-nya berhubungannya. Nah, di sini source-nya ini berhubungan dengan NIC yang ada pada PC kita, dan destination MAC address-nya itu berhubungan dengan default gateway yang ada. Untuk itu kita bisa ngecek di command prompt di sini, kita bisa ngetikkan ipconfig/al. Nah, di sini kita bisa melihat yang wifi. Nah, di sini udah ketemu nih. Ini untuk alamat NIC-nya menggunakan IP address versi 4, itu 10.2.200.223.171. Ini sesuai dengan source-nya ini, dan kemudian destinasinya sesuai dengan DNS servernya yang ini. Selain kita ngecek di sini, kita juga bisa ngecek di control panel. Kita bisa ke sini, kemudian kita di sini, kemudian kita klik detail. Ini sama, source-nya menggunakan IPv4 dan destinasinya menggunakan IP4 DNS server. Mohon maaf salah info. Kita kan tadi di situ ada local DNS server ya. Jadi destinasinya kita ini menggunakan DNS dari local servernya itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita disuruh expand internet protokol versi 4. Kita close saja ininya, kemudian kita expand internet protokol versi 4, yang di bawahnya. Kalau sudah, nah di sini kita ditanya ini sumber dan destination IP address-nya dengan jaringan mana ini berhubungan. Nah, di sini source IP address-nya ini berhubungan dengan NIC yang ada PC kita, dan IP address-nya ini dan destinasinya berhubungan dengan default gateway. Kita lihat di sini.
ini source-nya dan ini destination-nya. Ini sama kayak tadi. Ini sesuai dengan DNS servernya, karena kita di sini ada menggunakan local DNS server itu 180.250.13 dan 42. Nah, untuk source-nya ini menggunakan 10.200.223.171. Nah, untuk source-nya ini menggunakan alamat ini. Nah, selanjutnya kita udah sampai yang E. Kemudian kita ke yang F, yaitu kita disuruh mengexpand user datagram protokol atau UDP. Kita expand saja. Kalau sudah, kita ikutin modul selanjutnya. Ini ditanya nah ini ditanya source dan destination portnya, yang dimana DN ini merupakan DNS default port numbernya. Nah, di sini source portnya ini menggunakan ini 60751 dan destination portnya menggunakan 53. Nah, selanjutnya yang G, ini kita disuruh mengetikkan ARP-MIN A dan ipconfig/al pada command prompt. Nah, tadi kita kan sudah mengetikkan ipconfig/al nya kan. Nah, sekarang kita diminta untuk tambahkan saja ARP-MIN A. Kita ketikkan di sini saja ARP-MIN A. Nah, setelah itu kita diminta untuk membandingkan MAC dan IP address-nya yang ada di Wersak hasilnya dan yang ada di MAC address. Nah, di sini kita bisa melihat ini hasilnya sama ya, yang di command prompt sama yang di Wireshark-nya. Sebentar, kita bagi dua. Mana kepencet lagi. Nah, di sini kan kita menggunakan interface 10.200.223.171. Nah, kan di sini kita bisa melihat ini sama ya, physical address-nya di sini sama yang di sini, ini sama yang di sini. Oke, selanjutnya kita disuruh mengexpand domain name system query. DNS nya
Nah, kemudian kita disuruh mengexpand flex dan query. Flexnya di sini dan query-nya di sini. Nah, kita disuruh mengobservasi hasilnya. Ini the flex is set to the query recursive. Nah, di sini itu standar query sama. Nah, kemudian query-nya yaitu type-nya A di sini dan www.cisco.com sudah sama. Nah, di part selanjutnya ini, di part yang ketiga, kita disuruh explore DNS response traffic. Nah, ini yang pertama, yang A, kita disuruh milih respon DNS paketnya yang berisi standar query respon dan A www.cisco.com pada info kolom. Nah, di sini kita mencari standar query yang respon yang berisi sebentar. Sebentar, standar query respon www.cisco. Nah, yang ini ketemu. Terus kita ditanya di modul search the IP address destination path. Nah, di sini source IP, alamat MAC-nya dan port number-nya ini pada query paketnya ini sekarang menjadi destination address-nya. Coba kita lihat. Nah, sekarang ini kebalik. Di sini C1 source-nya C1, destinasinya C1 dan source-nya yang belakangnya A4. Kita lihat lagi yang di Cisco, yang di standar query yang biasa. Kita ingat-ingat di sini. Sebentar, kita bisa ketikkan di sini untuk mengingat-ingat 02 titik 2 90 97 22 A0 C1. Kita bisa lihat di sini, di mana? Nah, di sini. Tadi yang semula ini, yang di sini, yang di standar query-nya ini menjadi alamat source. Nah, yang di tadi yang di query responnya menjadi alamat destination, begitu pula sebaliknya. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, kita disuruh mengexpand DNS-nya yang respon. Kemudian kita disuruh mengexpand flex, query, dan answer. Mana tadi ya? Standar query respon yang ini kita disuruh DNS. Nah, ini flexnya. Kemudian query
dan answer. Stop. Nah, di sini ada pertanyaan yang B. Dapatkah DNS server ini dapat request query? Ya, jawabannya ya, tentunya DNS dapat menghandle requestful query. Nah, di sini yang selanjutnya yang D, kita disuruh observasi sinemnya yang ada di answer detail. Nah, ini kita disuruh hasilnya kita harus disuruh membandingkan dengan NS lookup. Kan NS lookupnya ini kan kita tadi udah ngetikkan ya, yang ada di sini. Nah, kita disuruh mengkomparasinya sama ini, sama analisisnya. Di sini bisa kita lihat ini sinemnya www.tisco.com.akdns sama, kemudian bawahnya juga sama ak@g.k, dan kemudian yang bawahnya juga sama globalreddit.akdns. Nah, selanjutnya ada pertanyaan refleksi, yaitu yang pertama, dari hasil WIRSAC ini apa yang dapat kita pelajari tentang jaringan ketika kita menghapus filter. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan filter ini, hasilnya nanti akan sangat muncul banyak. Nanti akan muncul DHCP, ada ARP. Nah, kemudian dalam paket-paket itu kan nanti banyak berisi informasi-informasi yang penting tentang jaringan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua ini, bagaimana attacker menggunakan WIRSAC untuk compromise jaringan security kita. Attacker ini kalau menggunakan WIRSAC ini dapat melihat secara detail informasi lalu lintas ini, detail-detail paketnya. Nah, ini dia bisa mengambil celah dari situ apabila kita tidak dapat mengenkripsi jaringan lalu lintas yang kita miliki. Nah, mungkin itu sekian pembahasan dari modul ini, modul lab tentang mengeksplor DNS traffic. Saya apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.